Oke. Dan acara ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama kita akan mendengarkan pengalaman dari para narasumber, dan di sesi kedua akan ada tanya jawab. Untuk itu kita akan mulai dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Mbak Stefani Iriana Pasaribu. Mbak Stefani ini adalah salah satu penulis di buku Cinta Tanpa Batas, dan saat ini sedang menyelesaikan studi S3 di Universitas Groningen, Belanda. Dan Mbak Stefani ini juga merupakan seorang psikolog. Dan Mbak Stefani akan membagikan pengalamannya seputar perkawinan campuran, tapi mungkin lebih ke konteks psikologis ya Mbak Stefani ya, karena Mbak Stefani adalah seorang psikolog. Oke, silakan Mbak Stefani. Oh, ditanya aja. Ditanya aja bagaimana? Apa ya? Oke. Menurut aku sebelum teman-teman Ruanita memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius, which is perkawinan, itu banyak hal yang harus diperhatikan, karena kan akan menentukan apakah perkawinannya akan langgeng atau tidak, sustain atau tidak, banyak masalah atau tidak, ya kan? Gitu. So based on pengalaman aku dan juga apa ya, mungkin teori-teori psikologi gitu ya. Ini kan konteksnya psikologi ya. Yang diperhatikan pertama adalah compatibility ya. Jadi memang kalau dalam konteks aku kan memang banyak perbedaan. Jadi ras berbeda tentu saja. Aku dari Indonesia, my ex ya sebenarnya sudah berpisah. Kita sudah berpisah. My ex itu dari Maroko, tapi lama tinggal di Belanda. Sudah lama tinggal di Belanda. Kemudian dari ras sudah berbeda. Kemudian secara iman, agama juga berbeda. Saya Katolik, dia Muslim. Kemudian perbedaan lain tentu saja nilai-nilai yang dibawa dari kecil ya kan, pendidikan orang tua dari kecil, values-nya berbeda. Berbeda. Kemudian apalagi pendidikan berbeda gitu kan. Levelnya tidak sama. Kemudian sosial ekonominya juga berbeda. Jadi dalam kasus saya memang banyak sekali perbedaan. Nah, pada saat itu kalau masa pacaran tentu saja semuanya menjadi sangat indah. Perbedaan itu dilihat menjadi sesuatu yang sangat indah gitu. Kemudian menjadi lama-kelamaan itu menjadi challenge ya kan, challenge yang mendasar. Kalau perbedaannya masih bisa diatasi, tidak mendasar tidak apa-apa, tapi ketika itu menjadi sesuatu yang sangat mendasar, misalnya prinsip hidup, kemudian bagaimana proses mengambil keputusan, lalu bagaimana visi ke depan, itu akan menjadi lebih sulit untuk negosiasi gitu, karena itu hal yang mendasar, yang profound ya. Nah, jadi kalau saran saya itu harus dilihat perbedaan-perbedaan itu, jangan hanya dilihat bahwa oh nanti kalau sudah menikah bisa berubah misalnya gitu. Masih pacaran masih asik gitu ya. Oh nanti kalau udah menikah pastilah berubah gitu kan, karena cinta atau apa. Yang harus ditanya adalah bagaimana kalau tidak berubah. Kalau tidak berubah, apakah bisa gitu teman-teman Ruanita hidup dengan itu sampai tua, ya kan? Can I live with it for the rest of my life? Kalau itu tidak berubah. Kalau berubah ke arah yang lebih bagus, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak atau menjadi tambah buruk, bisa nggak kita hidup dengan itu, gitu kan? Itu yang kedua. Yang pertama, maaf. Yang kedua adalah ketika misalnya pasangan, kalau saya kan ketemunya di Belanda, ya kan, ketemunya di Belanda. Jadi ketika pasangan itu berada di Belanda dan ketika dia berada di negara asalnya itu kadang menjadi pribadi yang berbeda. Ya, jadi harus dilihat ketika dia berada di negara asalnya. Misalnya ada teman-teman punya pacar orang Perancis misalnya, tapi ketemunya di Belgia atau di Belanda misalnya gitu. Jangan cuma lihat dia dari ketika dia berada di Belgia atau di Belanda, tapi lihatlah ketika dia di Perancis, di negara asalnya, dan ketika dia berinteraksi dengan
orang-orang yang significant others dia, orang tuanya, temannya, dan lain sebagainya. Karena akan menjadi, bisa jadi ya, kemungkinan menjadi pribadi yang berbeda. Di situ baru kita lihat the real him or her. Ya, the real him or her. Di situ kita bisa lihat bagaimana value yang dia bawa, yang dia adopt karena pola asuh dari orang tua, dari budaya, dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi yang perlu diperhatikan selain ini ya, cinta antar kemudian visi misi ke depan gitu ya, visi misi ke depan misalnya sebenarnya kalau yang ini sih berlaku tidak hanya untuk cinta yang berbeda ras ya, tapi mungkin dalam semua konteks pernikahan hubungan itu juga mesti dilihat visi misi ke depannya. Misalnya nanti kalau sudah tua saya mau tinggal di mana? Kalau yang satu masih mau tinggal di Indonesia misalnya dia mau tinggal di Maroko, saya nggak mau tinggal di Maroko. Terus gimana nanti kalau udah tua? Susah mau berpisah di tengah jalan gitu kan, hanya karena itu. Nah dari awal mesti dibicarakan hal mendasar seperti itu. Ya kalau udah tua kita mau tinggal di mana ya gitu. Kalau anak-anak sudah besar dan kita tinggal berdua, mau tinggal di mana? Kalau memang dari dua budaya yang berbeda, dari negara yang berbeda, itu harus dibicarakan. Kalau tidak ada titik temu, saran saya jangan diteruskan, gitu. Akan menjadi potensi masalah yang jauh lebih besar. Kemudian cara mendidik anak juga perlu dibicarakan. Bagaimana cara mendidik anak? Karena kan biasanya kalau kita mendidik anak, selain mungkin kita juga belajar dari buku-buku ya kan, dari sekolah, tapi kita kan biasanya kita mengadop apa yang kita alami ketika kita dididik oleh orang tua kita. Orang tua kita caranya ngajarinnya kayak gini, ya udah, nanti anak saya akan cenderung diajari dengan cara yang sama, ya kan? Nah, itu harus dibicarakan. Nah, kalau saya karena saya psikolog, misalnya ini contohnya ketika saya masih menjalin relasi dengan dengan ayahnya anak saya, kita masih bersama waktu itu, misalnya saya melihat anak saya itu dari kacamata psikologis, misalnya nih contoh kasus ya, terjadi argumentasi saya dengan dia waktu itu. Jadi anak saya itu masih umur 2 tahunan gitu, 2-3 tahun, dia lagi makan, dia lagi ada duduk di meja makan, kemudian ada mainan di seberang kayak gini, dia duduk di sini, ada mainan di situ. Anaknya naik ke meja, anak saya naik ke meja, diambil. Nah, buat bapaknya yang mungkin pendidikan sudah terpengaruh dengan pendidikan Belanda, itu dianggap tidak sopan. Dianggap nggak boleh begitu, mesti muter gitu. Nah, menurut saya lihat konteksnya, itu nggak bisa dijudge anaknya menjadi anak yang bandel misalnya, atau anak yang tidak tahu manner, nggak bisa. Coba lihat, saya bilang. Secara logika dia ngelihat, oh cara yang paling gampang ngambil mainan, paling dekat buat dia ya dia naik ke meja, dia ambil. Lain kan cara ngelihat anak saya ngelihatnya itu logika anak-anak. Dia nggak muter karena belum sampai ke situ gitu. Jadi nggak bisa menjudge anak, oh anaknya nggak manner, nggak behave, nggak bisa. Itu beda, dan itu sering terjadi karena saya ngelihatnya dari kacamata psikologis, dia nggak tahu psikologi gitu. Terus bisa juga misalnya waktu itu beda juga di culture Indonesia, anak umur 4 tahun masih tidur sama ibunya biasa, normal. Kalau di Belanda waktu itu karena anak saya ngalamin speech delay, ada suster gitu datang ke rumah untuk observasi gimana sih anaknya di lingkungan rumahnya itu bagaimana. Terus dia tanya, anaknya masih tidur sama ibu, pakai bahasa Belanda. Oh iya Pak, masih. Oh, terus dia sepertinya keberatan gitu. Kok anak umur 4 tahun masih tidur sama ibunya? Kalau boleh kan dari bayi juga udah dipisah kali ya, kalau kita kan enggak. Terus saya bilang, well di culture saya itu biasa. Anak umur sampai 4 tahun tidur sama ibunya biasa, normal. It's normal. Oh oke, kalau begitu nggak apa-apa, dia bilang gitu. Tapi buat konteks orang Eropa, orang Belanda, anak umur 4 tahun masih tidur sama ibunya, it's such a strange thing to do. Nggak bagus gitu buat mereka. Tapi buat saya it's normal. Nah kayak gitu-gitu tuh. Buat bapaknya yang waktu itu sudah mungkin lama tinggal di Belanda, ya mestinya memang dipisah.
buat saya nggak bisa anak masih umur 4 tahun dipisah gitu kan, gitu. Jadi kayak gitu-gitu hal-hal kecil yang menurut saya menentukan untuk sustainabilitas atau kelanggengan dari suatu hubungan kalau memang mau memutuskan secara serius ke jenjang perkawinan dengan calon pasangan yang berasal dari budaya, ras, negara lain. Itu sih. Terus apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya, saya bingung juga mau cerita dari mana. Terus pastikan juga bahwa misalnya kalau masalah ekonomi juga tuh menjadi satu yang penting ya. Kayak misalnya culture, dan itu biasanya dipengaruhi oleh culture. What is that? Oh, pengumuman. Oke. Oke. Selamat siang. Oke, kita dengerin pengumuman dulu ya. Pemberitahuan kepada seluruh pemimpin pertambangan yang sudah di Indonesia, selamat menikmati layanan yang ada di Indonesia. Jaga selalu barang bawaan Anda agar tidak tertinggal ataupun berpindah tangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke. Thank you, Pak. Udah diingetin. Nah, kalau masalah ekonomi tadi kan balik kembali ke masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu juga perlu dilihat. Nah, kalau misalnya di culture-nya ayahnya anak saya di Maroko itu patriarkat, ya kan? Mungkin di Indonesia juga banyak yang patriarkat, bahwa anak laki-laki pertama akan menjadi tulang punggung keluarga. Ya, dia punya adik berapa gitu. Kalau masa pacaran masih oke ya, your money is your money, my money is my money gitu. Tapi ketika sudah menikah, ada anak, ada istri, dan tentu saja konsepnya berbeda, bahwa kamu punya prioritas gitu. Mana yang diprioritaskan? Nah, itu harus dibicarakan dari awal pacaran. Nanti kalau sudah menikah, siapa yang akan menjadi prioritas? Anak istri kamu, atau misalnya orang tua kamu, adik-adiknya, sampai mana akan dia menjadi tulang punggung keluarga? Karena akan menjadi suatu masalah yang besar ketika misalnya sudah menikah, punya anak, punya istri, tapi secara ekonomi, secara finansial memprioritaskan keluarga yang di negaranya misalnya. Kalau orang tua, kalau dalam kasus saya pada orang tua, saya tidak, orang tuanya dia ya, saya tidak keberatan, orang sudah tua ya tentu harus disupport secara finansial. Tapi kalau sampai pada adik-adik yang sudah menikah malah tetap disupport gitu ya, ponakan-ponakan, tante, kakek, nenek, semua itu menjadi prioritas, lalu buat apa menikah? Buat apa punya anak? Kalau punya anak dan punya istri tidak menjadi prioritas pertama gitu. Orang tua that's fine, orang tua. Tapi kalau yang lain itu harus dibicarakan karena akan menjadi sumber masalah yang baru, ya kan? Karena tentu saja setiap keluarga kecil itu pasti punya impian tersendiri yang harus dinegosiasikan dan lain sebagainya. Tapi kalau impian itu dikubur karena ada prioritas yang lain yang menunjukkan bahwa sebenarnya orang tersebut tidak siap untuk menikah, dan mungkin saja juga pengaruh culture ya, mungkin di culture mereka begitu biasa. Tapi nah itu lagi kembali harus dilihat gitu. Apakah siap hidup dengan value seperti itu sampai tua atau tidak? Kalau sanggup silakan. Kalau nggak sanggup, ya terjadi masalah di tengah perkawinan. Kalau bisa dinegosiasikan, seperti saya bilang tadi, kalau bisa berubah. Kalau nggak mau berubah, setelah 10 tahun, 13 tahun, 15 tahun menikah, the same. What will you expect then? Gitu kan nggak mungkin kan? Orang kan pasti bertanya, apalagi kalau perempuannya cerdas gitu misalnya. Oh saya pengen punya hidup kayak gini, punya kayak gini. Tapi kenapa selalu jadi prioritas nomor 2, 3, dan 4 gitu. Setelah 10 tahun, 13 tahun ditunggu tidak berubah. Dan akan menjadi masalah. Gitu. Itu sih sharing saya based on experience dan based on psikologi ya, ilmu psikologi. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan untuk konteks pernikahan antar ras, antar negara, kawin campur ini sebelum benar-benar memutuskan untuk menikah gitu. Karena konsekuensinya banyak, berat, dan tidak seperti seindah teman-teman mungkin ngelihat
di film Hollywood, di sosial media dan lain sebagainya. It's not as beautiful as it is gitu. Jadi it's a hard work karena begitu banyak perbedaan dan potensi masalah gitu. Itu yang harus diantisipasi. Gitu. Enggak, mungkin segitu aja. Aku menunggu pertanyaan dari kamu, Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Stefani yang telah berbagi pengalamannya yang bisa kita ambil ya kita ambil hikmahnya seperti harus benar-benar mengetahui value masing-masing. Karena perbedaan budaya dan perbedaan sosial, keadaan sosial ekonomi juga ya bisa mempengaruhi. Jadi harus betul-betul diperhatikan apakah bisa mencari titik temu ya. Kalau enggak ya udah gitu kan. Harus benar-benar memegang prinsip yang kita yang ingin kita terapkan ya. Karena Mbak Stefani sendiri juga punya nilai-nilai, punya keinginan-keinginan sendiri yang ingin diwujudkan dalam keluarga kecilnya ya Mbak ya. Nah sekarang kita akan beralih ke narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Diah Naranghut. Dan Ibu Diah ini menulis puisi yang berjudul Cinta dari Seberang dan Dating Site di buku Cinta Tanpa Batas. Ibu Diah juga merupakan Ketua DIG Hamburg yang merupakan organisasi Indonesia-Jerman. Dan Ibu Diah sudah menikah selama 30 tahun dan sudah melalui perkawinan perak ya Bu. Dan tentunya sudah sekali dengan permasalahan kawin campur ini. Dan Ibu Diah juga mengelola komunitas kawin campur yang beranggotakan sekitar 15.000 orang selama 14 tahun. Untuk itu silahkan Ibu Diah untuk berbagi pengalamannya. Baiklah, terima kasih. Selamat pagi di Jerman dan di Eropa. Selamat siang untuk Indonesia. Teman-teman yang mungkin juga tidak hadir di sini bisa hadir di melalui YouTube dan media lainnya. Jauh sekali berbeda dengan saat saya memulai pernikahan. Saat saya mulai berkenalan justru dengan suami saya, di mana pada tahun 1990 belum ada yang namanya internet ya. Jadi kami ditempa untuk berkomunikasi juga ya, berkomunikasi secara langsung dan tidak instan mungkin ya. Mungkin jadi secara perlahan-lahan mungkin saya bisa berbagi sedikit layar. Saya mempersiapkan sedikit dari cerita keluarga saya ya. Jadi saya pikir memang perkawinan campuran kita tidak bisa juga secara umum generalisasi permasalahan-permasalahan, apakah itu permasalahan di satu negara, permasalahan di individu yang masing-masing, itu sangat berbeda. Saya di Hamburg, saya sudah menjalani 31 tahun tinggal berpindah dari Indonesia, dan saya akan bercerita sedikit. Hobi saya menulis, memang menulis puisi, menulis buku banyak kan, tapi buku pelajaran banyak sekali karena saya adalah pengajar bahasa Indonesia untuk bahasa asing sebagai bahasa asing dan juga mengajar bahasa Jerman sebagai bahasa asing. Nah, disinilah bahasa Jerman mengantarkan saya kepada jodoh saya. Ya, karena mungkin sebenarnya saya ingin jadi seorang ilmuwan biologi, tetapi waktu itu masih si penmaruh harus menunggu saya dapat tempat di bahasa Jerman. Oke, saya mulai saja kuliah, ternyata betah, dan ini menjadikan saya mempertemukan saya dengan jodoh saya, gitu. Jadi kisahnya sudah menjadi suratan dari zaman saya mulai kuliah, dan tidak saya pikir pengetahuan bahasa saya ini menjadi juga bahan yang membuat saya lebih luas dalam
melihat atau membangun keluarga saya. Jadi saya melihat ini sebuah hal yang positif untuk saya, ya. Jadi saya lihat misalnya saya akan berbagi sedikit beberapa. Nah, bisa terlihat. Jadi di sini tahun lalu saya merayakan ulang tahun ke-29 di 29 di perkawinan kami. Saat itu saya pikir tahun depan akan 30 tahun, sebuah perjalanan yang demikian cepat. Kami sebagai pasangan yang tidak punya anak, tidak melihat seorang anak perkembangannya, tetapi kami juga punya anak-anak yang menjadi anak kami tanpa harus melahirkan. Saya punya anak-anak yang menjadi anak kami. Saya sudah mempunyai cucu, menikahkan, dan lain-lain seperti halnya teman-teman yang lainnya. Perkenalan saya saya bisa melihat dari zaman saat saya pergi dari Indonesia tahun 92. Saya akan melihat ponakan saya ini baru lahir, dan saya selalu melihat dia sebagai perjalanan hidup saya. Sekarang ponakan saya ini, ponakan yang bungsu, anak kakak saya sudah mempunyai keluarga dan punya 2 anak. Jadinya sejauh itu dan selama itulah saya dengan suami saya mendirikan bangunan keluarga gitu. Jadi kalau ditanya apa sih, kenapa kok bisa sampai lama gitu? Kenapa demikian gitu? Saya pikir juga jika tadi Stefani menyatakan perbedaan dan kita juga banyak perbedaan, tetapi mungkin juga kita menggunakan perbedaan itu menjadi satu kekuatan. Untuk kami berdua sangat tepat gitu, untuk dia menggunakan, kamu tidak punya apa, saya punya ini, saya tidak punya ini, kamu punya apa, yang bisa kita satukan menjadi satu kekuatan dari keluarga saya, ya, dari keluarga kami, seperti itu. Jadi pada saat awalnya waktu masih jadi mahasiswa kami bertemu di Jakarta di Goethe Institute. Waktu itu saya masih menjadi mahasiswa di universitas dan menjalani pertemuan-pertemuan dengan tamu-tamu dari universitas di Jerman. Saat itu tahun 90, dan saat itu saya ulang tahun juga, jadi saya ingat sekali. Jadi pertemuan kami ini pada saat awal tahun 90 ini, saya ingat sekali, ini foto hasil bidikan dari suami saya. Kemudian yang di bawah ini bidikan juga dari suami saya tahun 2022, maaf, dengan kemeja yang sama. Saya sengaja memakainya untuk sebagai ingatan kami. Kamu ingat tidak? Jadi sebuah nostalgia, selalu kita juga punya kesamaan. Ada apa ya, kok nostalgia kita menjadi satu cerita yang juga mendukung keseharian kami gitu, keseharian kami. Tentunya saat itu saya dan suami menjalani LDR, bagaimana setelah dia pulang ke negaranya, saya masih menulis skripsi dan lain-lain, banyak sekali hal yang saya masih harus lakukan. Itu kita jalani 2 tahun lebih dengan surat, tidak dengan SMS, tidak ada dengan WhatsApp dan lain-lain, tetapi suami saya menyurati saya hampir setiap hari dan mengirimnya entah kapan saya terima, tetapi itu adalah satu surat yang berkala yang saya lihat, di mana kita berdiskusi sangat intens. Suami saya ini juga datang ke Indonesia pada saat liburannya, dan kita juga selalu berkomunikasi, dan di dalamnya bisa saya baca kembali betapa kita mendiskusikan banyak hal.
banyak hal yang merupakan kita lihat juga di mana terjadi gap-gap komunikasi, maksudnya apa dan lain-lain seperti itu. Jadi banyak sekali yang kita pelajari lagi karena bisa dibaca, bisa kita ini lagi apa maksud kamu dan lain-lain dengan tanpa bertemu pada saat itu. Hanya bertemu pada saat kalau liburan. Saya pun setelah saya menyelesaikan skripsi, saya juga langsung ke Jerman dan waktu itu saya juga memang mendapatkan beasiswa dan juga saya langsung mendaftarkan diri di Universitas Hamburg, tempat tinggal suami saya ini ya. Jadi pada kesempatan itu kita sudah melakukan persiapan apa saja yang saya pikir harus kita selesaikan gitu. Jangan sampai ada pertanyaan atau ada hal-hal yang tidak lengkap yang tidak bisa kita penuhi untuk menjalani kelanjutannya. Karena waktu itu saya juga bilang kalau tidak ya pisah gitu ya. Jadi pada saat suami saya ini bukan orang yang bukan orang yang mau menikah pertama seperti itu ya. Jadi pada saat itu dia tidak melihat mengapa harus menikah gitu. Sebelumnya belum pernah menikah dan pada saat itu kita sampai pada diskusi bagaimana budaya Indonesia, bagaimana peranan pernikahan dan bagaimana itu kita godok ya sampai pada silakan pertimbangkan gitu. Kalau memang iya kita akan menikah gitu ya. Jadi seperti itu sampai godokan itu sampai benar-benar kita sampai kalau tidak jangan ya seperti itu ya. Jadi begitu sampai pada tahap itu barulah kita membicarakan hal-hal yang banyak sekali yang harus kita ini. Jadi cinta itu bisa jadi buta, tapi dalam perkawinan campuran itu jangan buta hukum, buta bahasa, buta pengetahuan finansial, buta solidaritas, dan kita tidak mau menjadikan orang yang kita kenal yang seperti ini, saya sukai seperti ini, menjadi orang lain, berubah karena kita mau dia berubah menjadi sesuatu yang kita inginkan. Tidak, saya ingin dia tetap menjadi dirinya. Dan saya juga menjadi diri saya dengan memberikan masukan-masukan yang bisa kita ambil sebagai segi positif gitu. Jadi hal-hal yang positif kita jalani ya yang bisa berguna bagi kita berdua gitu ya. Jadi kita berdua adalah sentrum dari semuanya. Jadi saya waktu itu juga minta maaf tentunya dengan keluarga saya di Indonesia bukan termasuk sangat liberal dan sangat memberikan keputusan kepada kami, kalian yang menjalankan pernikahan ya, bukan. Jadi dari sana saya mendapatkan support juga dari keluarga bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah keputusan dari keluarga, dari kami sebagai keluarga kecil yang baru akan menjalani sebagai keluarga ya. Jadi dari awal saya juga sudah sangat menentukan hal-hal ini. Jadi saya ingin tahu tentang hukum. Kita juga sudah langsung pada saat pernikahan kita sudah bayangkan kita sudah membicarakan hal-hal yang sangat dalam mengenai interkultur dan lain. Memang kami dari bidang itu ya, dari bidang kultur dan budaya, dan suami saya juga berasal dari bidang yang sama, lebih ke interkultural, anti rasisme, politik dan lain-lain. Jadi kita mempunyai kesamaan dalam segi bidang yang kita geluti gitu ya. Jadi pendidikan dan lain-lain ya. Jadi kami sudah sampai kesepakatan menikah sampai juga saya bilang ya menikahnya mau di mana gitu. Kalau di Indonesia, waduh pasti orang Indonesia, keluarga Indonesia ingin kami menikah di Indonesia. Tentunya ya saya tidak bisa menjanjikan. Waktu itu saya sudah mulai kuliah juga, kemudian diminta datanglah untuk melamar ya. Datang dan kami melakukan pernikahan di Jerman. Ya, jadi ibu saya yang datang ke Jerman ini berkenalan dengan keluarga dan apa yang tidak dia punya, saya punya keluarga, dia tidak punya keluarga.
karena hanya sebagai anak hanya dengan satu kakak dan tidak punya ayah lagi, tidak punya ibu lagi. Saya tidak pernah punya keluarga dari keluarga suami saya, dan suami saya mendapatkan keluarga dari saya. Saya punya kakak, saya masih ada ibu. Jadi dia pun menganggap sebagai bagian dari keluarga, ya, sangat. Jadi yang saya bilang bahwa perbedaan dan lain-lain kita gunakan juga sebagai kekuatan untuk melengkapi gitu ya dalam hal ini. Jadi teruslah kami pun juga punya kesempatan di usia yang sangat sangat muda dari perkawinan kami, dari umur 1 tahun perkawinan. Suami saya sebenarnya kita ingin ditempatkan di Indonesia, minta ditempatkan di Indonesia dari pemerintah Jerman, tetapi ternyata ditempatkan di Spanyol, di negara Spanyol. Saya tidak bisa bahasa Spanyol, saya tidak tahu budaya Spanyol, tapi demikian juga dengan suami saya. Tidak bisa semuanya, ya, tidak bisa bahasanya dan lain-lain. Dan kami menggunakan kesempatan itu untuk membangun dari nol bahwa kita sama-sama tidak bisa bahasanya, sama-sama tidak. Jadi berusaha kita akan membuat fondasi kerjasama yang lebih kuat gitu, karena merasa berdua sama-sama sebagai migran, sama-sama sebagai orang asing di satu negara ketiga. Ya, itu saya rasakan. Kami tinggal 7 tahun di sana. Saya rasakan menjadi satu fondasi yang sangat kuat bagi kami, hanya berdua di negeri orang sebagai perantau, mendirikan suatu keluarga baru dari awal. Jadi ini kami gunakan sebagai suatu kekuatan fondasi dari kami. Ketergantungan kami berdua satu dan lainnya sangat tinggi, komunikasi sangat kuat karena memang kami hanya berdua, ya. Jadi kalau saya lihat kami jarang sekali melibatkan ulang tahun perkawinan dengan orang lain, atau ulang tahun ulang tahunnya dengan teman-teman atau keluarga, jarang sekali. Tapi kami membuka, misalnya ada satu open house gitu ya, untuk orang-orang yang bekerja sama dengan saya dari institusi, lembaga, dan lain-lain. Kami selalu melibatkan hal itu, dan kami mempunyai satu lingkar pertemanan yang sudah menjadi keluarga. Jadi malah diberikan nama pertemanan ini adalah keluarga pilihan, karena keluarga yang dari darah adalah keluarga yang mau tidak mau, terpaksa kita harus menerimanya. Yang lainnya adalah keluarga pilihan, di mana kita mempunyai kesamaan banyak hal yang interaksi kita banyak sekali terjadi dari bantuan mereka. Kami tinggal di luar negeri, mereka yang mengurus segala soal hukum, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan kami berdua misalnya. Ya, jadi kita bisa bilang 100% bisa kita percayai, dan itu adalah sebuah karakter dari sebuah keluarga gitu. Jadi saya tidak punya keluarga dari sedarah dari keluarga suami, tetapi kita punya keluarga pilihan di sini. Itu juga membuat saya di sini saya punya keluarga gitu. Jadi saya mendapatkan keluarga dari pertemanan ini. Dan juga kita lihat misalnya tahun lalu kita ada pandemi, kami berdua adalah orang yang melockdown diri. Saya benar-benar hanya bekerja di rumah, mengajar, seminar, dan lain-lain hanya di rumah, tidak pernah bertemu orang lain selain suami saya, dan hanya ada beberapa orang yang kita pilih untuk kita bertemu sebagai komunikasi. Jadi selama 3 tahun kami melockdown diri, tetapi bukan berarti kita tidak keluar rumah, ya. Setiap hari kita punya kegiatan ke hutan dan bertemu dengan alam, dan kita punya kebiasaan membaca buku. Saya membacakan buku seperti membacakan buku cerita, kisah-kisah, dan segala buku yang kita ingin
ingin tahu gitu. Jadi misalnya buku, oke kita mau tahu tentang apa ya, tentang Indonesia gitu. Ada buku roman yang tentang Indonesia. Saya biasanya membacakan satu buku itu sehari itu hanya misalnya beberapa lembar gitu. Jadi mempunyai pengetahuan, tapi juga kita punya komunikasi tentang budaya Indonesia atau tentang yang lain-lain. Itu cara berkomunikasi kami juga. Dari kesamaan hobi, kesamaan. Jadi ada kesamaan dan perbedaan yang kita bisa ambil gitu. Jadi kalau saya lihat kemarin pandemi ini justru mau tambah membuat kami kompak gitu ya. Kami kompak benar-benar dalam keberduaan ini kami tambah kompak dan kita hanya ingin saling seperti support ya. Saya ingin kamu sehat, kamu ingin saya sehat gitu. Jadi itu aja. Yang lain jadi seperti yang kalau kita bilang yang lain ini numpang aja deh hidupnya ya, kita berdua gitu. Jadi benar-benar sampai seperti itu ya. Jadi kita tidak melihat sebagai satu problem. Kalau kita punya apa yang kita inginkan dari sebuah keluarga itu ada gitu. Jadi dalam keminiman kita menjadikannya menjadi maksimal. Jadi jika tahun ini 13 dan 14 Mei itu berdatangan, kami inginkan berdua kesehatan agar bisa kami rasakan 30 tahun usia perkawinan dalam perbedaan yang demikian banyak yang saling lengkapi untuk capai mudah-mudahan kebahagiaan. Itu saja, terima kasih. Wah, Ibu Diah, terima kasih atas sharingnya perjalanan 30 tahun ya Bu Diah ya. Semoga sampai juga pada 30 tahun ke depan berikutnya ya. Dan saya di sini ada yang perlu diperhatikan dari sharingnya Bu Diah untuk kita-kita ya yang ingin melakukan perkawinan campur adalah perbedaan itu perlu disatukan untuk menguatkan ya Bu Diah ya, dari pengalamannya Bu Diah. Dan juga sebelum memulai perkawinan campur mungkin seperti Bu Diah bilang, cinta itu memang buta, tapi jangan buta hukum, buta bahasa, buta pengetahuan, buta finansial, solidaritas, dan kebutaan yang lain ya Bu ya. Ini penting sekali ini poinnya untuk memulai perkawinan campuran. Dan sekarang kita beralih ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Rita Komaladewi yang merupakan seorang notaris yang berkantor di Jakarta Selatan. Mbak Rita ini lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan kemudian melanjutkan studi S2-nya di program kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga. Jadi mungkin Mbak Rita bisa memberikan pencerahan seputar permasalahan kawin campur dilihat dari akibat hukum yang timbul dari permasalahan kawin campur ini. Silakan Mbak Rita. Selamat siang untuk teman-teman yang ada di Jakarta, juga selamat pagi untuk yang di Eropa ya, pagi ya di Eropa. Saya ini bukan pelaku kawin campur, sampai saat ini masih cinta selera Nusantara sih ya. Tapi yang saya pahamin, agak ke atas ya. Oh, yang saya pahamin namanya perkawinan mau itu beda ras ataupun satu suku, satu ras itu tetap akan ada permasalahan. Intinya nama perkawinan ya bukan hanya indah-indahnya saja. Kebetulan saya juga menikah. Kesulitan yang tadi ceritain Mbak Stefani, ya sama juga sih Mbak. Intinya kita kawin pasti bukan hanya membicarakan cinta kalau sudah menikah. Banyak hal yang harus kita jalin komunikasi dan menyatukan perbedaan menjadi satu kesamaan ya dengan pasangan. Nah, kalau saya dari pengetahuan yang saya punya mungkin sebagai notaris dan pendidikan saya yang sarjana hukum, seperti tadi Ibu Diah bilang ya bahwa jangan buta hukum. Memang baiknya sebelum melakukan perkawinan campur ataupun perkawinan nggak usah campur ya, perkawinan yang biasa pun dengan sesama orang WNI, ya sebaiknya memang kita akan melakukan antisipasi melindungi diri kita
Salah satunya dengan melakukan membuat perjanjian kawin. Dulu sebelum tahun 2015 perjanjian kawin itu hanya boleh dilakukan sebelum perkawinan dilakukan. Tapi saat ini semenjak ada keputusan MK tahun 2015 bahwa perjanjian kawin boleh dilakukan saat perkawinan berjalan atau berlangsung. Jadi kalau bagi yang dulu, aduh terlambat nih belum bikin perjanjian kawin, sok monggo sekarang bisa dilakukan. Nah, kenapa perjanjian kawin ini penting? Ya, satu, itu akan melindungi kita sebagai pasangan dari terutama untuk yang kawin campur ya. Kalau misalnya tidak membuat perjanjian kawin, misalnya kayak Mbak Stefani kemarin menikah dengan orang asing, kalau pada saat tidak membuat perjanjian kawin, Mbak Stefani kalau membeli tanah itu hanya dapat memperoleh hak pakai. Jadi nggak bisa tuh mempunyai surat hak milik. Hak milik kan nggak ada batas waktu. Itu hanya boleh untuk warga negara Indonesia. Padahal Mbak Stefani warga negara Indonesia, kenapa bisa diperlakukan seperti itu? Karena Mbak Stefani tidak ada perjanjian kawin, jadi dianggap harta Mbak Stefani dengan harta pasangan itu harta yang campur. Jadi diperlakukan seperti orang asing. Kenapa makanya itu disarankan untuk melindungi kita dari sisi hukum, ya kita buat itu perjanjian kawin. Dalam perjanjian kawin tidak hanya menyangkut masalah harta ya, juga masalah hutang. Hutang suami ya hutang suami gitu, hutang istri ya hutang istri. Jadi kalau saya penganut ya baiknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita tidak punya ekspektasi ke depan ya, mengharapkan perkawinan baik-baik saja. Ya, kita selalu berdoa pada saat kita ijab kabul dalam agama Islam ya, apapun dalam agama lain, kita pasti punya niat baik untuk perkawinan itu sampai tua. Tapi kan perjalanan nasib nggak ada yang tahu ya, pasangan kita hari ini baik, besok bisa tidak, ataupun kita yang tadinya baik bisa tidak. Jadi kalau saran saya memang untuk melindungi ya kita akan membuat perjanjian kawin. Nah, apa yang harus dilakukan dalam membuat perjanjian kawin? Pertama, tentu harus dibuat dalam akte notaris. Kalau di Indonesia ya harus menghadap di notaris yang ada di posisi kita berada ya. Tapi perjanjian kawin itu juga boleh dibuat di luar negeri mungkin oleh pejabat di luar, misalnya seperti Mbak Diah ada di Hamburg ya, itu bisa. Tapi memang setelah itu harus didaftarkan di negara kita, harus dilakukan pencatatan di negara kita, seperti itu. Nah, kalau menikah kan enggak. Kalau misalnya kita menikah di luar negeri, itu kan tentu legalitasnya dari, misalnya di Hamburg ya, legalitasnya dari sana. Nah, untuk supaya dianggap perkawinan itu sah secara hukum di Indonesia, tentu kita harus mendaftarkan dan mencatat. Secara aturan 1 tahun setelah kita tiba di Indonesia, kita harus mencatat perkawinan itu atau dilaporkan kepada pencatat perkawinan atau catatan sipil. Tapi lewat dari setahun pun tidak apa-apa, cuman ada denda-denda ya, administrasi lah yang harus kita penuhi. Nah, kalau untuk perjanjian kawinnya kita buat di luar nih, nah itu harus dapat dulu penetapan pengadilan. Dari sini diakuin bahwa ini perjanjian kawin yang kita buat di luar negeri, itu disahkan di pengadilan, diakui oleh pengadilan, dan nanti kita catat. Jadi itu pun mengikat kita yang kalau kita di Indonesia, perjanjian kawin tersebut. Kalau di luar negeri, nah di luar negeri lihat lagi aturannya bagaimana tuh di negaranya. Iya, iya. Iya, betul. Saya boleh tanya juga Ibu? Langsung. Boleh, silakan. Jadi kami juga karena saya tidak buta hukum ya, tidak buta hukum pada saat itu, saya juga tidak tahu dulu pada saat itu saya masih baru saat mau menikah, suami saya juga kita sudah pergi, ada kebetulan ada teman-teman yang memang notaris dan lain-lain, jadi kita diberi pencerahan hukum. Langsung, oh ya dia bagaimana di hukum di tempat kamu dan lain-lain. Langsung jadi kami langsung membuat juga perjanjian pernikahan ini, dan itu sangat berguna. Walaupun saya tidak laporkan saya tidak sahkan di Indonesia pada saat
waktu itu ada sesuatu yang harus ditunjukkan dan kami menunjukkan hal itu. Oh ya, kami punya surat pisah harta gitu ya, surat pernikahan langsung juga berfungsi gitu di Indonesia. Jadi sangat baik karena waktu itu belum terlalu sangat familiar ya perjanjian itu tahun 93 itu belum ya. Jadi sangat saya sarankan, sangat berguna. Ya, terima kasih Bu Dia. Memang untuk mengantisipasi memang sebaiknya disarankan kita membuat perjanjian kawin. Untuk yang tidak, maksudnya sesama WNI juga sebaiknya sih seperti itu juga ya. Ini saya dari sisi lain saya memandangnya untuk yang beragama Islam. Dalam agama Islam pun itu antara harta laki-laki dan harta perempuan juga harta istri dan harta suami itu sebenarnya tidak menyatu. Masing harta istri bawaan istri, harta suami bawaan suami. Jadi kalau dalam perkawinan tidak ada harta campur kalau dalam agama Islam. Sehingga kalau suami mau memberikan hartanya ke istrinya, ya memang harus saya serahkan harta ini buat kamu. Itulah baru menjadi harta istri. Jadi yang kita menyebabkan terjadi harta campur itu karena kita di Indonesia pakai hukum perdata. Hukum perdata Indonesia itu menganut harta campur, harta bersama. Kalau tidak ada membuat perjanjian kawin. Nah, dampaknya juga begini, kalau misalnya Mbak Stefani kita dapat harta waris. Harta waris kalau kita tidak ada pisah harta, itu bisa dalam waktu 1 tahun kita harus mengalihkan harta waris itu. Kalau dalam bentuk kepemilikannya sertifikat hak milik atau kita harus turunkan. Jadi dari sisi hukum itu lumayan cukup banyak ya. Kalau ininya efek dari kita menikah dengan warga negara yang berbeda. Gitu. Ya. Iya, banyak yang harus dipikirkan. Jadi bukan hanya membicarakan cinta atau memikirkan oh anak kita bakal cantik-cantik nih Indo gitu kan. Bukan hanya itu. Jadi banyak hal yang harus benar-benar kita pertimbangkan, kita pikirkan seperti dari sisi Mbak Stefani, psikologinya juga harus kita ini ya Mbak ya. Dari sisi hukum juga. Terus juga ya dari pencatatan perkawinan ya Mbak ya. Mungkin kalau kita menikah di luar negeri, baiknya kita segera daftarkan di Indonesia perkawinan tersebut agar diakui perkawinan kita. Ya dapat perlindungan hukum. Nanti kan kalau misalnya kita nggak ada perlindungan hukum, dampaknya juga ke anak-anak ya. Untuk anak-anak yang perkawinan tidak didaftarkan di Indonesia, ya dianggap perkawinan tersebut hanya mengikat si ibu dengan si anak. Bapaknya secara hukum bukan menjadi tidak mempunyai kewajiban secara hukum ya terhadap anak tersebut. Begitu sih ininya ya. Apalagi yang mau disampaikan? Atau ada isu yang menarik yang isu yang menarik ya kemarin ini sebentar. Mungkin pertanyaan aja ya mungkin ya. Kalau pertanyaan kita lempar mungkin akan lebih bisa berkembang nih. Karena nah Mbak Stefani kan pernah mengalami. Tapi harus pakai mic, Stefani harus pakai mic jadinya bisa didengar. Apa ya? Akibat hukum. Oh. Oke, apa ya Bu? Kalau saya sih lebih karena saya sudah berpisah ya. Tapi kan terus terang saya nikahnya cuma nikah agama. Oke. Jadi tidak ada catatan sipil baik di Indonesia ataupun di Belanda gitu. Jadi mungkin kasusnya akan menjadi lebih complicated. Saya nggak tahu kalau Ibu jadi ahli hukum, gimana itu caranya ininya, implikasinya tidak, apakah seperti tadi Ibu bilang warisan dan lain sebagainya berlaku tidak kalau tidak ada catatan sipilnya? Kalau tidak ada catatan sipil sih ya dianggap itu Mbak Stefani secara hukum kan tidak dianggap jadi menikah. Single parent ya? Ya dianggap ya tidak menikah. Jadi nggak pengaruh. Tidak berpengaruh. Apakah bahwa sudah menikah dengan WNA itu enggak? Karena secara hukum kan Mbak Stefani tercatatnya masih belum menikah. Ya. Mungkin juga catatan ya kalau menikah dengan orang asing juga
untuk warga negara anak ya. Hmm. Karena kan warga negara anak jadi ada bisa kita menganut 2 warga negara untuk sampai usia 18 tahun, yes. Jadi nanti saat anak 18 tahun tentu harus memilih ya. mau warga negara apa. Nah, kalau misalnya anak memilih warga negara bapaknya yang WNA, ya tentu ada dampaknya lagi seperti bawa warisan. Jadi itu tuh banyak banget memang. Banyak Dan itu dampaknya mungkin, panjang ya. Dan mungkin itu seperti kata Mbak Stefani harus didiskusikan sebelum menikah. Nanti anak kita nih seperti apa? Mungkin ya kayak Mbak Stefani juga bilang, kita tua mau tinggal di mana? Iya. Itu memang harus banyak hal ya. Terus misalnya neneknya mau kasih warisan ya kan, itu bagaimana? Atau nenek yang dari sana mau kasih warisan, ribet ya Bu ya? Kasih hadiah. Betul. Waduh, tapi nggak bisa nih, anaknya asing, wah nggak bisa memiliki. Jadi banyak hal lah, bukan hanya masalah kasih sayang. Tapi satu hal Ibu, saya mau bertanya juga, karena sebenarnya sih yang dianggap bukan berarti tidak bisa punya gitu ya, kan bisa punya dengan hak pakai gitu ya. Hak pakai. Jadi yang tidak bisa kan hanya hak milik gitu. Jadi pada dasarnya bisa turun, jadi JOP-nya turun gitu ya, statusnya itu tetap menjadi kepemilikan, tetap menjadi bisa digunakan oleh warga negara asing sampai kapanpun sesuai dengan apa yang didaftarkan gitu, bukan? Betul. Jadi hak pemilikannya hak pakai Bu, tapi hak pakai hanya 10 tahun. Dan menurut mungkin saya ini ya, kalau salah saya dikoreksi, itu 2 kali perpanjangan, setelah itu harus dimohonkan lagi ke BPN negara. Bisa jadi bisa jadi tidak. Kalau SHM kan kita memiliki sepanjang usia kita. Sepanjang usia. Itu aja sih dari sisi ininya ya, dari sisi hukumnya. Dan hak pakai nggak boleh jadi, misalnya tidak punya hak untuk menjual atau menjual. Boleh. Kalau dari sisi ekonomi ya agak turun nilainya. Iya. Kalau Pak Eman ini punya rumah di Pondok Indah, SHM-nya menjadi 50 juta per meter. Hak pakai bisa jadi cuma 20 apa gitu. Nilainya agak turun. Ya, seperti itu memang ya. Tadi dikatakan bahwa tapi kayaknya ada perubahan kan Ibu ya. Jadi karena seperti kita dengar, misalnya ada visa visa second home gitu ya. Itu hak pakai orang asing itu sampai berapa tahun ya? Bisa sampai 40-50 tahun gitu. Jadi saya pikir dalam suatu perkawinan pun demikian gitu. Karena kalau misalnya suami saya nih, kita punya anak, punya istri, terus suami saya orang asing lah gitu ya, punya orang asing dan dia mendaftarkan menjadi visa second home, itu bisa menjadikan membeli properti dengan hak pakai yang jangka waktunya sangat lama. Untuk sekeluarga, untuk semua dibawa gitu ya, anak istri misalnya orang asing semua gitu misalnya. Jadi itu pasti berdampak juga dengan perkawinan campuran. Nah itu adalah peraturan baru, ini baru di bulan lalu baru keluar. Jadi mungkin itu dampaknya terhadap perkawinan campuran sangat kuat. Itu mungkin ya, jadi sangat cuma yang harus dilihat objeknya, objek propertinya itu memang ada 2M, harus senilai 2M seperti itu. Maksimal apa minimum Mbak Dia? Itu minimum adalah 2M, jadi bisa mengajukan visa yang kita bisa bilang second home itu seumur hidup untuk pasangan kita. Jadi misalnya saya punya sekarang ini misalnya saya udah punya properti nih, supaya suami saya punya visa yang lanjut, tidak perlu daftar lagi, kita daftarkan aja itu. Jadi sebagai daftarkan untuk visa second home, hanya peraturannya itu 2M kalau nggak salah, 2M. Ya. Terus, monggo. Itu bagaimana? Jadi begitu ya, Ibu mungkin udah dengar? Ini baru ininya, baru sekali. Belum mendengar itu sih Bu ya, peraturan itu.
Mungkin coba nanti saya pelajarin. Iya. Tapi saya sih memang di atas 5M orang asing boleh memiliki apartemen di atas 5M. Seperti itu sih. Tapi kalau di bawah 2M untuk di senilai 2M agar dapat visa second home ya. Belum Iya. saya Ini baru saya soalnya saya dari Deutsche Indonesia Gesellschaft yang saya bulan lalu kita mengadakan pertemuan dengan mendatangkan narasumber untuk tema ini. Jadi makanya saya masih fresh, mereka menerapkan karena baru keluar gitu. Jadi peraturan ini. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu Rita? Dari saya sih cukup ya, karena kan saya bukan pelaku kawin campur, hanya mendengar. Iya. Tapi yang saya sampaikan mungkin juga tidak hanya berlaku untuk kawin campur ya, untuk siapapun yang melakukan pernikahan ya. Kita sebelum masuk ya antisipasi, namanya kita mengantisipasi satu hal yang kemungkinan selalu bisa terjadi. Itu sih ininya. Oke, terima kasih Ibu Rita, Mbak Rita atas pemaparannya. Jadi penting sekali ya untuk tidak buta hukum dalam melakukan perkawinan. Apapun itu, baik sesama WNI maupun WNA, karena akibat hukum yang timbul itu sangat mempengaruhi kedudukan kita dan sangat mempengaruhi dan bisa melindungi kita dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang bisa merugikan diri kita sendiri. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan dari peserta? Ada? Oh. Silakan. Banyak, silakan. Ibu bisa di sini Bu biar kelihatan. Ya. Oke. Selamat siang. Saya Koni. Saya juga pelaku kapur sebenarnya, tapi suami saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Tadi menarik sekali pembahasan ibu-ibu. Kebetulan karena saya adalah pelaku kapur, jadi yang baru mau menikah pun nanya gitu. Dan kadang-kadang saya tidak tahu bagaimana saya menjelaskan. Pertanyaan saya pada Ibu Stephanie itu, menarik sekali bahwa Ibu bilang bahwa finansial itu harus dibahas bahkan sebelum menikah. Itu padahal kebalik sama saya. Saya sebelum nikah nggak berani bahas, Bu. Kenapa? Karena itu gold digger, Bu. Ya kan? Jadi agak-agak itu bagaimana cara kita menjelaskan bahwa itu, jadi kapan sebenarnya kita harus membahas soal finansial dengan pasangan? Itu pertanyaan. Ya, kapan Ibu? Karena kan kalau belum juga nikah ngomong duit, gold digger. itu banget. Apalagi seperti Ibu tadi ngomong bahwa perjanjian pranikah, saya termasuk yang pada saat waktu itu saya belum bergabung di komunitas kawin campur, saya belum begitu paham tentang pranikah. Begitu saya ngomong, kita harus buat perjanjian pranikah, tembakan mendingan suami saya adalah, kamu udah merencanakan cerai. Itu benar-benar gitu. Itu hal yang saya rasa harus mungkin dipelajari oleh orang yang akan mau menikah. Pertanyaan pertama saya, kapan Ibu? Terus untuk Ibu cuma satu pertanyaan. Maaf. Enggak, dua. Ada satu lagi, maaf. Ibu pernah mengalami pindah ke Indonesia ya? Pernah tinggal di luar negeri lalu pindah ke Indonesia kah? Bahwa ada anak enggak? Karena saya mengalami, bukan saya yang pindah ke luar negeri tabrakan budaya, anak saya yang tabrakan budaya. Saya agak-agak pusing ya, karena dia dari segi bahasa itu bahasa Indonesia ternyata susah ya. Saya baru sadar bahwa bahasa Indonesia ternyata susah. Di awal-awalnya tuh dia mudah sekali untuk tangkap bahasa Indonesia, tapi sekarang setelah 5 tahun berada di Indonesia, apa mungkin karena dia punya banyak teman dan semua berteman dengan dia karena berbahasa Inggris. Sekarang kan semua teman-temannya, anak lu introvert Bu. Jadi tapi
waktu dia mulai masuk sekolah di Indonesia, hampir setiap hari saya bertanya, udah ada teman belum? Dan selalu ada teman baru. Setelah saya ke sekolah dan saya perhatikan, ternyata memang teman-temannya ngelihat dia tuh nggak bisa bahasa Indonesia, jadi mereka merasa dia adalah objek untuk latihan bahasa Inggris. Jadi saya mengalami tabrakan di mana setelah 5 tahun di Indonesia, saya merasa bahasa Indonesia anak saya kadang-kadang masih belum lancar banget. Sebenarnya sudah lancar, Bu, tapi dia tidak punya iya, dia kalau orang ngomong panjang tuh dia, Mama dia ngomong apa? What is that, Mom? What is that, Mom? Gitu. Jadi itu gimana ya saran terbaiknya. Terus mumpung kita live online, Mbak Diah, maaf ya, aku bertanya kepada boleh ya? Boleh. Apa saran terbaik Mbak Diah untuk orang yang mau nikah sama WNA? Karena saya pernah bertemu dengan orang yang ini sudah menikah dengan orang asing, tapi nggak berani keluar negeri. Aku tuh kamu ngapain pilih orang asing kalau nggak mau keluar negeri, coba? Itu bagaimana barangkali teknik untuk memberikan keberanian gitu loh. Amin. Terus untuk Ibu, maaf ya saya nanya sekalian buat semua. Menarik banget perjanjian pranikah itu, Ibu tadi ngomong soal hutang pun dibahas. Itu maaf, seperti yang saya katakan tadi, saya ngomong perjanjian pranikah aja, suami saya langsung tembak, kamu mau cerai. Jadi saya nggak pernah punya itu, Ibu. Apa namanya? Jadi harus dibahas soal hutang pun ada di situ. Itu WNA, WNI misalnya punya, oke lah kita ngomong soal percampur kawin campur, tapi siapa tahu ya untuk WNI dengan WNI pun dibahas itu, Ibu. Oke. Seperti apa itu? itu. Dan satu lagi tadi Ibu ngomong soal pernikahan kalau dilakukan di luar negeri harus dilaporkan setelah pindah ke Indonesia. Itu saya cari-cari peraturannya, saya nggak nemu. Pindah dalam artian datang ke Indonesia itu pindah menetap atau pas nikah terus dia mau jalan-jalan ke Indonesia itu udah terhitung. Oh jadi misalnya dalam setahun dia ada jalan-jalan ke Indonesia itu sudah termasuk. Oke. Datangi ya. Ada lagi Ibu? Oke. Sorry. Dan satu lagi pertanyaannya, maaf ya karena tadi panjang banget. Aku nyatet loh. Satu lagi pertanyaannya dari ke Mbak Diah, maaf. Aku baru dengar ini bahwa Kapur disarankan untuk pakai visa second home. Itu kalau dilihat bukan disarankan, nggak disarankan. Tetapi bukan disarankan. Kemarin saya ini kalau ada kasus seperti itu ya, misalnya ingin menjadikan apa namanya tadi status apa tadi status hukum dalam hal ini kan dibilang hanya 10 tahun ya, 10 tahun setelah tadi bagaimana Bu ya, kalau 10 tahun setelah meninggal atau apa gitu, jadi harus dijual gitu ya, untuk supaya karena tidak bisa menjadi hak milik. Tapi kalau kita lihat di second home visa itu hak pakainya itu tinggi sekali, maksudnya sampai saya nggak tahu berapa puluh tahun gitu, tidak hanya 10 tahun. Itu aja, bukan menyarankan. Jadi mungkin perbedaannya atau perubahannya pasti punya imbas juga ke situ gitu. Itu. Oke. Menarik, karena kenapa saya mempertanyakan itu, karena sebagai Kapur kita punya 317 yang lebih mudah. Lebih mudah dan lebih murah. Oke. Betul. Oke. Sekarang terima kasih. Terima kasih Bu Koni atas pertanyaannya. Sekarang waktunya untuk para narasumber menjawab pertanyaan Ibu Koni. Mulai dari Steph dulu ya. Steph, kapan masalah finansial itu dibicarakan, waktu yang tepat, karena ini isu yang sensitif juga. Oke, kalau saya reflecting on my experience ya, jadi
kebetulan pada saat itu saya membicarakannya terkait dengan isu yang memang waktu itu saya notice ketika berpacaran ya. Jadi ketika saya berpacaran saya melihat memang sudah ada kecenderungan dia untuk memprioritaskan keluarganya dia yang ada di negaranya di Maroko. Dan waktu itu saya orangnya cukup bluntly ya, Batak gitu, Bu. Jadi bluntly, saya pikir masa pacaran ini saya harus mengungkapkan this is my point of view gitu. Ini prinsip saya gitu, prinsip hidup saya. Waktu saya mengatakan dan saya respect ya, waktu pacaran it's your money, whatever you want to do with your money, it's your right. Aku belum jadi istri, aku nggak punya hak untuk ikut campur. Aku masih pacar, begitu juga sebaliknya. Kamu masih pacar nggak punya hak, ngatur-ngatur nggak ada hak ya kan. Kalau jadi suami beda lagi gitu, udah beda statusnya. Nah jadi waktu saya bilang oke, kalau masa pacaran terserah kamu duitnya mau ngapain, tapi saya mengajukan pertanyaan ya, kalau nanti sudah menikah, misalnya ada saat di mana saya butuh duit kamu, anak kamu butuh duit kamu, keluarga di sana butuh duit kamu, which one that will you prioritize? Yang mana yang akan diprioritaskan? Kebutuhan saya atau kebutuhan keluarga? Keluarga kamu. Nah di situ bisa dikaitkan, maksudnya kita membuka open question ya, bukan untuk bertanya nanti kalau gini-gini enggak, bukan, jangan buat jadi perjanjian dulu enggak, tapi kita mengeksplor nilainya dia seperti apa, prinsip hidup dia seperti apa ya kan Bu ya. Dari situ kelihatan, saya tidak akan berhenti misalnya untuk membantu keluarga saya, dia bilang begitu. Oke, tapi kesalahan saya adalah pada saat, menurut saya ya, ketika saya berefleksi setelah saya berpisah adalah, sekali lagi perempuan itu cenderung untuk melihat bahwa once we get married, he will change to the better. Tapi banyak yang terjadi adalah tidak berubah atau justru malah lebih buruk ya kan. Itu yang harus dijadikan pertanyaan. Can you live with it? Kalau hal ini yang kamu anggap, ini bisa jadi potensi masalah nih gitu. Kalau nanti udah menikah nggak berubah, aku bisa nggak menerima itu dan hidup dengan itu seumur hidup aku dengan segala konsekuensinya. Gitu. Kalau nggak bisa, kalau manis-manis mah nggak usah diomongin ya Bu ya. Kita mah mendingan yang pahit-pahit aja dulu diomongin gitu. Kalau yang manis-manis mah nggak usah diomongin. Everything will be so beautiful. Tapi kalau udah kayak gitu dipikirkan, bisa nggak hidup kita? Kita hidup dengan itu seumur hidup kita. Kalau nggak bisa, don't do it. Jangan diterusin. Selalu berpikir jeleknya dulu, baru kemudian manisnya. Karena I'm sorry to say, saya ikut di Facebook ya. Saya bukannya pesimis dengan hidup pernikahan, tidak. Saya ikut di Facebook, itu ada grup orang-orang yang berpisah setelah midlife age. Yang menikah 45 tahun, 50 tahun, itu berpisah. Banyak banget masalah itu, saya bilang, oh my God. Kalau Ibu lihat ya, semua reason mereka adalah, itu banyak sekali reasonnya, tapi intinya adalah people can change. Kamu nggak bisa, tidak ada guarantee dalam perkawinan ini adalah bahwa everything will be the same for another 30 years, 40 years, 50 years. No. Ada yang cerai 50 tahun, ada yang cerai 40 tahun, ada perempuan lain, ada yang ini, ada yang itu. So that's a proof everything can be changed. A person can be changed. Life can be changed just in a second. Nah, itu yang menurut saya harus diantisipasi gitu. Kita juga harus mengatur ekspektasi gitu. Jangan oke, boleh melihat yang indah-indah, good. If your marriage is beautiful, fine. Will be so happy ya kan kalau punya teman marriage-nya bagus. Tapi kalau enggak, karena orang bisa berubah, 360 derajat bisa berubah. Itu based on experience dan a lot of people that divorce in midlife age ya. Jadi kalau menurut saya caranya, balik lagi ke pertanyaan Ibu, kaitkan dengan isu yang memang real ketika masa berpacaran, dan jangan bukan statementnya bukan statement tapi question. If this is happen after or once we get married, what will you do? What is your decision? Dari situ kita bisa tahu value-nya kayak apa, prinsip hidupnya kayak apa.
kalau ternyata kemudian kita bertanya lagi, oke, kalau ini tidak berubah, ternyata prinsip hidupnya dia nggak sesuai dengan prinsip hidup saya yang mendasar dan tidak berubah, can I accept it or not? Kalau mau diterima, silakan dengan segala macam konsekuensinya. It's your life, gitu. Tapi kalau nggak bisa, don't do it. Kalau kamu merasa oh nanti nggak berubah, saya bakal menderita, ya jangan dilanjutin, jangan bucin, gitu loh. Karena kalau pacaran semuanya sih indah-indah aja gitu, tapi kalau udah dijalanin orangnya nggak berubah ternyata, ya wassalam. Silakan gitu ya kan. Nah, kalau yang kedua masalah anak itu terjadi sama anak saya, Bu. Anak saya itu ketika di Belanda, kebetulan anak saya ini agak lebih Indonesia ya, maksudnya sifatnya gitu. Jadi kalau orang itu terjadi ketika saya membandingkan ya, kan kita sering bolak-balik Belanda Indonesia. Kalau orang Belanda atau Eropa itu kan cenderung individualistis ya. Jadi kalau misalnya ini waktu di Belanda, anak saya ini orangnya suka bermain gitu. Jadi kalau misalnya ada anak gitu terus nggak mau main sama dia gitu kan, dia kan bilang dia sedih gitu. Mama, why he doesn't want to play with me? Dia bilang gitu. Terus saya mesti jelasin dong based on the culture di Belanda kan. Ya nggak bisa Ryan, kalau ada anak yang nggak mau main sama kamu, you cannot force him to play with you. It is his right gitu. Kamu nggak bisa paksa orang buat main sama kamu kalau dia nggak mau. Karena orang Belanda kayak gitu. Ya gue nggak mau main sama lo, ya udah jangan paksa gue gitu. Lain di Indonesia gampang banget. Dia main di playground di taman, nggak kenal juga langsung main. Mingle-nya cepet. Itu bedanya orang Asia sama, I'm sorry to say, orang Asia sama orang West. Those kind of things we have to admit. Ada perbedaan di situ. Yang sana lebih individualistis, kecenderungannya yang di sini enggak. So easy to play with other children. Anak saya di sini. Kalau di sana belum tentu bisa. Dia mau main, yang lain nggak mau, nggak bisa dipaksa. Gitu. Ya kan? So itu contoh cultural ininya ya, cultural bentrokannya. Kalau masalah bahasa sama Bu. Anak saya juga sampai sekarang dia anak 7 tahun. Bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus dibandingkan bahasa Indonesia. Waktu dia TK, waktu dia sekolah di sini itu kayak Cinta Laura. Logatnya Indonesia tapi Cinta Laura terus kebalik-kebalik gitu kan. Sakit rumah gitu, bukan rumah sakit gitu. Grammarnya kebalik-kebalik. Tapi ya dengan sampai sekarang bahkan kalau dia pelajaran bahasa Inggris nilainya bagus. Tapi kalau pelajaran bahasa Indonesia tematik don't expect too much. Yang penting nggak merah. Susah sekali. Jadi dia harus switch bahasa Inggris dulu baru kemudian oke, bahasa Indonesia gitu. Jadi ya gimana ya, I have to accept the way he is gitu. Tapi untuk komunikasi lancar. Tapi tetap aja dia lebih fluent bahasa asing, bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia gitu. Ya diterima saja, nggak apa-apa selama dia masih bisa berkomunikasi secara verbal, nulis dan lain sebagainya. Tapi tetap karena ya itu tadi pengaruh bahasa itu dia lebih bagus bahasa asingnya gitu. That's okay gitu. Biarkan saja dia berkembang dengan secara alami ya kan. Iya. Itu apalagi udah ya. Sekarang pertanyaan untuk Ibu Notaris. Masalah hutang ini dan juga bagaimana cara melaporkan nikah yang dicatatkan di Indonesia. Untuk perjanjian kawin ya Bu ya. Tadi menyikapi pertanyaannya si Ibu bahwa kapan harus membicarakan. Menurut saya pada saat pacaran lah punya kebebasan untuk membicarakan sesuatu yang kemungkinan terburuk. Kalau sudah menikah lebih sulit lagi kita bicara. Udah terjadi, apa boleh buat gitu kan. Saya pun menikah dengan suami padahal orang Indonesia, tapi sebelum menikah kita bicarakan juga finansial, nanti bahwa kalau saya punya gaji, uangnya buat saya ya, kamu tetap harus kasih loh ke saya ini kamu gaji kamu untuk rumah tangga gitu kan. Kita bicarakan semuanya. Itu pun dibicarakan saat berjalan bisa melenceng dari pembicaraan. Jadi memang gunanya kita bicara ya Bu ya, kalau sebelum menikah kita membicarakan hal-hal kemungkinan terburuk itu dibicarakan. Salah satunya perjanjian kawin. Di dalam perjanjian kawin itu banyak hal yang bisa kita masukkan dalam perjanjian itu. Oleh pernikahan harta, bahwa harta saya yang saya peroleh itu adalah harta saya, harta kamu yang kamu peroleh itu adalah harta kamu. Hutang juga begitu. Hutang yang kamu buat itu hutang kamu, hutang saya, hutang saya. Jadi pada saat dia mau mengajukan kredit atau pinjaman ya, itu tanggung jawabnya dia. Saya tidak akan memberikan approval
kalaupun dia macet itu tidak menjadi tanggung jawab saya sebagai istri karena kami ada pisah harta. Kurang lebih isinya seperti itu. Juga bisa kita menuangkan dalam perjanjian kewajiban suami kepada kita, bahwa kewajiban dia harus memberi nafkah kepada kita, harus memenuhi ini, itu bisa ditulis sepanjang tidak ada aturan agama ataupun norma-norma sosial seperti itu. Itu bisa ditulis dalam perjanjian. Itu sih Bu. Terus bagaimana ini ya pertanyaan Ibu Koni yang apa untuk mencatatkan nikah untuk pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri. Ini memang ada aturan di dalam sebentar, saya juga catat sih sebenarnya. Jadi itu bahwa kita tiba di Indonesia entah itu berlibur ataupun memang untuk stay dalam waktu 1 tahun, paling lama 1 tahun kita catat itu dalam atau dilaporkan dalam catatan sipil ataupun dalam pejabat perkawinan ya. Kalau di Indonesia Islam itu di KUA. Itu harus kita catat. Lebih dari setahun pun sebenarnya boleh. Tapi ada denda-denda administrasi yang harus kita penuhi. Gitu. Kalau kita nggak catat, itu secara hukum Indonesia kita tidak terlindungi, perkawinan kita tidak diakui. Ya. Seperti itu. Mungkin kalau peraturannya Bu, saya soalnya nggak pernah menghafal peraturan. Pusing banyak peraturan. Ibu, tapi itu Bu, saya pendaftarannya Bu. Pendaftarannya kalau di luar negeri, jadi tidak daftarkan di KUA, semuanya di catatan sipil. Ya, kalau di luar semuanya negeri, dicatat. Iya. Jadi kalau misalnya dicatatkan di Indonesia, yang menerima pencatatan pernikahan di luar negeri hanya di catatan sipil, KUA tidak menerima. Ya, ini kalau kita kembali ke Indonesia Bu, kebetulan mungkin ini bukan dengan WNI Bu ya, WNI sama-sama WNI KUA. Iya. Kalau mau kita catatkan di luar juga ya, perkawinan dilakukan di luar negeri, nah itu kita catatkan. Kalau ini ya orang muslim ya di KUA, kalau kita ini non muslim mungkin di catatan sipil di tempat kita tinggal. Itu sih. Kalau di luar negeri catatan di ini ya Bu ya, di catatan sipil ya. Enggak, maksud saya kalau kita sebagai misalnya ada orang menikah di luar negeri, kemudian mau dilaporkan di Indonesia, itu yang menerima pelaporan hanya catatan sipil, KUA tidak terima sampai saat ini. Catatan sipil, tapi kalau untuk muslim Bu, di KUA Bu, supaya di buku KUA-nya juga tercatat, karena ke KUA itu juga bagian dari catatan sipil, pencatatan perkawinan untuk muslim. Untuk kalau muslim, misalnya kalau menikahnya, maksudnya gimana Ibu? Misalnya menikahnya di sini, misalnya muslim sama muslim, menikahnya juga kan di sini di catatan sipil, itu harus dicatatkan lagi di KUA atau bagaimana? KUA Bu, di KUA karena kan KUA itu bagian catatan sipil, tapi untuk orang beragama muslim. Jadi pencatat perkawinan untuk agama muslim itu KUA. Tapi kalau yang non-muslim itu di catatan sipil. Begitu sih Bu, ini kita masih dibagi di sini sesuai ajaran agamanya ya. Gitu. Gimana Bu Koni sebagai konsultan untuk orang-orang yang melakukan pernikahan campuran? Ini pertanyaan dari Bu Koni juga untuk Bu Diah ya. Tadi ada saran yang terbaik dari Ibu Diah kalau ada orang yang mau melakukan perkawinan campur tapi tidak mau pindah ke luar negeri. Sebenarnya itu sudah menjadi, maksudnya tergantung dari awalnya bagaimana kita bicarakan. Nggak mungkin ya kalau misalnya pernikahan kemudian satu tinggal menikah kemudian satu tinggal di tempat A, satu lagi tinggal di tempat B gitu, nggak mungkin. Jadi kalau misalnya harus ada suatu kompromi di sini, tidak mungkin tidak terjadi kompromi. Saya melihat ada beberapa memang teman yang melakukan pernikahan kemudian tinggalnya terpisah, itu biasanya bukan dikarenakan tidak mau, tapi karena masalah visa, kemudian masalah keluarga, misalnya masih harus ibu sudah tua gitu ya, jadi harus mengurus atau mengurus orang tua. Kemudian juga karena suami kerjanya itu
pindah-pindah gitu. Jadi hanya untuk menjaga anak harus ada di satu tempat saja, jadi memilih di Indonesia misalnya seperti itu. Jadi kalau dari awalnya sudah tidak ingin tinggal di luar negeri, kayaknya belum pernah saya dengar gitu, belum pernah. Kemungkinan ada hal-hal lain yang menjadi permasalahan. Karena itu harus mencapai satu kompromi sebenarnya. Dari sini sudah menjadi kompromi, seperti juga yang seperti tadi saya bilang, kompromi bahwa jadi jangan sampai kita jangan buta terhadap, jangan solidaritas dan lain-lain, termasuk di dalamnya adalah juga mengenal negara tempat tinggal suami, apakah itu bisa atau istri, bagaimana budayanya dan lain-lain. Saya juga ingin tadi membahas tadi yang soal tentang merembet ke arah finansial. Yang saya maksud di finansial ini bukan hanya soal misalnya soal pembiayaan itu dari awal finansial itu adalah seperti ini. Banyak sekali terjadi kasus begitu di luar negeri, istri atau suami itu tidak punya rekening bank. Tidak punya karena gampang pakai nama suami gitu ya, pakai kartu aja kan gitu ya, tidak punya rekening bank, tidak punya akses finansial yang di dalamnya adalah sebenarnya penting, akses pajak, aset dan lain-lain. Itu yang harus sudah dari awal begitu melakukan, maksudnya begitu menikah itu sudah harus diurus. Jangan sampai terjadi suami meninggal, bank tutup, tidak punya akses lagi, seperti itu ya. Itu sangat terjadi di banyak pasangan kawin campur. Tidak hanya satu orang, dua orang yang saya alami, hal itu sangat banyak terjadi. Karena itu jangan sampai buta di bidang-bidang yang terkait dengan hukum dan lain-lain yang finansial ini. Kalau soal keinginan itu tidak tercatat di hukum ya Bu ya. Jadi itu adalah suatu kompromi dari dua orang yang ingin melakukan rumah tangga. Apa yang dimaksud dengan rumah tangga oleh mereka? Itu yang harus pasangan tersebut harus memutuskan apakah mereka bisa melakukan LDR dalam sebuah rumah tangga gitu. Banyak contoh yang berhasil, banyak juga contoh yang tidak berhasil, karena contoh yang orang-orang yang pelaut kan harus selalu keluar negeri atau selalu lama di luar. Jadi tergantung dari situasi kehidupan masing-masing. Saya rasa itu harus diterapkan dengan sangat. Kalau memang tidak bisa, bukan karena alasan-alasan tertentu, itu sudah menjadi hambatan untuk menjalankan sebuah ikatan rumah tangga menurut saya. Menurut saya seperti itu. Saya juga mau menyetujui Stefani tadi bilang bahwa perceraian bisa terjadi kapan saja. Lucunya, saya dan suami saya adalah orang yang tidak percaya pada cinta sejati, cinta untuk selamanya gitu ya. Bahwa orang adalah dinamis, itu adalah sangat benar dan sangat kita junjung ya, bahwa terjadi perubahan dalam setiap orang, dan itu bisa ke arah negatif dan ke arah positif dalam satu ikatan keluarga itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Diah atas saran-sarannya. Di sini juga ada Mbak Esta ya. Mbak Esta ahli komunikasi interrasial ya Mbak Esta. Ini saya mau bertanya nih sama Mbak Esta, interracial communication yang efektif seperti apa sih sebenarnya? Karena kan ada perbedaan bahasa yang kadang suka mengakibatkan kesalahpahaman karena penggunaan kosakata yang tidak tepat. Karena saya sendiri kalau menulis ya, saya juga seperti Stefani sedang menyelesaikan studi S3, itu kadang-kadang kalau menulis dalam bahasa Inggris kadang-kadang makna konotatif itu kadang-kadang suka nggak tepat gitu dengan penggunaan kosakatanya gitu. Jadi gimana kalau menurut Mbak Esta? Silakan Mbak Esta. Mbak Esta maju. Monggo Mbak Esta, ini ahli komunikasi. Aduh, sebenarnya bukan ahli komunikasi juga ya. Mungkin karena
background-nya saya itu sebenarnya psikologi juga. Sekarang lagi studi magister psikologi klinis dewasa. Jadi lebih ke sisi psikologis pasangan mungkin ya, antar pasangan dan individu itu sendiri. Tapi kalau dibilang emang kunci komunikasi itu kan penting ya di pernikahan. Karena memang rata-rata kalau sampai kita bilang itu di pernikahan antar negara atau antaras itu kalau mencapai 10 tahun aja dibilang berhasil katanya. Karena saking sulitnya gitu, apalagi kalau yang beda negaranya itu antara Asia atau Western ya, Asian or Western, karena itu ada low context dan high context. Kalau di Asia kan di sini nggak bisa langsung straight to the point gitu ya, nanti kan baper kalau kayak gitu. Tapi kalau di sana, kalau nggak diinterupsi, kadang nggak dapat kesempatan ngomong. Contoh nyatanya saya dengan suami saya sendiri, he cannot speak bahasa, he's learning bahasa. Jadi dia keturunan Mauritius, walaupun postur perawakannya dia Tionghoa, tapi cara berpikirnya dia itu orang Prancis. Because Mauritius is colonized by France, right? Nah, jadi memang kalau kita ngelihat British, and British. So, gimana caranya? Ya memang kita menyadari dulu pasti berbeda, itu dulu. Yang kadang saya conscious marriage ya, gitu, kita belajarnya di psikologi itu memang ya bahwa secara sadar penuh saya melihat dia itu walaupun mungkin sama-sama Asia, berdarah Asia, tapi besarkan tidak sepenuhnya dengan cara berpikir atau memutuskan masalah gitu ya, problem solving dengan cara Asian. Yang misalnya ya kalau misalnya di sini mufakat gitu, musyawarah mufakat, diskusi atau misalnya nggak bisa ngomong langsung straight to the point. Ya ada hal-hal yang saya paham kenapa dia juga cara berpikirnya atau mengatakan sesuatu itu langsung dengan kata yang kenapa ngomongnya gitu ya, kenapa nggak bisa dengan cara yang lebih halus atau lebih sopan menurut courtesy atau normatif di Indonesia kan. Tapi karena memang sebenarnya kami itu tinggalnya di Taiwan untuk 6,5 tahun. Dia baru pindah ke sini ini sekarang hampir 4 bulan. So he is also still adjusting. Jadi saya paham lah, maksudnya oke, ini kita sama-sama kayak tadi Mbak Diah ya juga ceritakan di Spanyol. Emang beda ketika dua orang ini sepasang pasutri interracial itu nyemplung di negara yang sama-sama asing gitu ya. Itu berbeda banget kalau salah satu pihak itu, oh ini familiar gitu. Ini budaya saya, ya kamu harus adjust dengan saya. So, sepertinya memang kuncinya adalah menjadi partner yang conscious ya, sadar penuh bahwa ya saya di sini orang Indonesia, of course everything is easier for me. Tapi kalau untuk dia mungkin ya ada hal-hal, setiap orang itu kan adjustment-nya beda-beda masanya. Tapi kalau dari segi psikologi sendiri itu sebenarnya 2 tahun loh untuk masa bisa adjustment. Bayangin aja kalau orang yang misalnya dia apa-apa udah biasa memutuskan sendiri, individualis, nyemplunglah ke Indonesia gitu. Asian yang Southeast Asian lagi kan, collectivist culture banget gitu. Jadi memang sebisa mungkin ya berusaha welas asih juga dengan diri sendiri dan pasangan itu sih. Jadi satu, sadar penuh bahwa emang kita beda. Ada beberapa hal yang pasti cara-cara dia belajar, memecahkan masalah, melihat sesuatu, perspektifnya tuh pasti beda, sama yaitu kita welas asih. Welas asih kalau memang ya compassion ya bahasa Inggrisnya, kayak sulit loh jadi pasangan kita gitu. Mungkin kita sendiri di negara pasangan gitu ya, itu sulit sekali gitu kalau kita nggak ada komunitas, apalagi kalau kita menikah dan sudah punya anak gitu. Ya kami sekarang belum punya anak. Bayangkan teman-teman yang pindah nomaden life gitu, yang punya anak, apalagi anaknya masih balita, itu untuk adjust dengan weather-nya atau social environment-nya aja sulit gitu. Apalagi untuk anak-anak aja sudah sesulit itu, apalagi dewasa yang kita kan lebih terbatas ya pasti ruang lingkungan sosialnya, komunitasnya itu kan nggak terus bebas seperti anak-anak ditempatkan di sekolah misalnya kayak gitu. Jadi memang sepertinya 2 kunci ini ya menurut saya gitu. Kalau memang kadang ekspektasi yang tadi Mbak Stefani juga bilang, it's really important gitu. Kita sadar ada ekspektasi itu dulu. Kadang kita nggak ngeh soalnya. Kalau kita aja punya ekspektasi bahwa ya harusnya kan kamu begini,
Harusnya kamu sudah tahu. Apalagi mungkin misalnya pasangan yang menikah, suami atau istrinya itu sudah di Indonesia. Jadi ada ekspektasi akan sudah bisa bahasa Indonesia. Even though they can speak bahasa already, itu tetap berbeda cara pandangnya, cara melihat sesuatunya pasti berbeda. Karena ya gimana pun juga they are foreigner gitu kan, hidden immigrant lah di Indonesia, or vice versa. Seperti itu mungkin, Mbak. Terima kasih Mbak Esta. Jadi ada dua ya Mbak Esta, harus sadar penuh kalau kita itu memang berbeda, jadi ekspektasinya harus agak diturunkan, terus juga harus compassion ya dalam berkomunikasi. Nah, ini saya ada pertanyaan buat Stefani. Ini pertanyaannya sebenarnya saya dapatkan, bukan pertanyaan, setelah saya membaca buku Cinta Tanpa Batas. Di situ ada penulis yang menulis bahwa persepsi tentang perbedaan budaya itu banyak ya, persepsi bahwa perbedaan budaya itulah yang menyebabkan perpisahan atau konflik. Tapi yang dia alami adalah bahwa budaya itu tidak menyebabkan perpisahan atau konflik, tapi lebih ke kepribadian dan karakter. Gimana kalau menurut Mbak Stefani sebagai psikolog? Jadi, nah ini yang nulis siapa? Kalau menurut saya kan karakter itu influence or shape by culture, right? Kamu nggak bisa bilang aku hidup di negara yang tanpa budaya, kan nggak mungkin gitu loh. Orang itu dibentuk, values itu kan diserap oleh seseorang dari pola asuh, dari nilai-nilai agama, kalau diajarkan agama, norma sosial, ya kan, nilai budaya, misalnya seorang Batak, Jawa, dan lain sebagainya, itu kan diserap, itu yang membentuk karakter orang gitu, dan pengalaman hidup tentu saja. Jadi kalau menurut saya ya yang nulis tidak melihat secara komprehensif. Iya, karena gini, orang itu tetap kok values-nya ya. Jadi memang yang perlu diperhatikan adalah values ketika di mana dia dibesarkan. Itu penting sekali. Misalnya dalam kasus my ex gitu ya, dia dibesarkan sampai dia teenager itu di Maroko, baru kemudian pindah ke Belanda. Tapi tetap nilai-nilai dia, aku nggak bisa mengekspek dia mengubah nilai-nilai dasar yang dia serap ketika dia tumbuh dari kecil menjadi remaja. It's still in him gitu. Itu yang susah gitu, yang mungkin hampir mustahil untuk diharap berubah gitu ya. Tapi dia kan juga menyerap ketika pindah ke Belanda, dia menyerap nilai-nilai lain. Tapi kan makanya seperti saya bilang tadi, ketika mau memutuskan ke jenjang lebih serius, lihat orangnya di konteks dia di negaranya gitu. Jangan cuma di negara ketiga, misalnya saya sama bekas suami saya ketemu di Belanda, enggak. Lihat di negaranya ketika dia di mana, di Maroko kayak apa, di Perancis kayak apa, di Belgia kayak, lihat. Di situ itu menurut saya half of the values, karakter yang membentuk dia setengahnya ada di situ gitu. Jadi ya menurut saya ya itu tadi saya bilang, it's part of the culture shaping the character ya, values, individual values gitu. Jadi nggak bisa dipisahin. Buktinya kalau saya kan sama bekas suami saya adalah beda agama. Dulu orang wanti-wantinya atau was-wasnya tuh karena agama nih. Enggak, agama nggak ada ngaruh, nggak apa, maksudnya tidak menjadi potensi konflik. Yang menjadi potensi konflik itu nilai-nilai budaya. Karena itu yang kemudian mempengaruhi orang untuk mengambil keputusan, proses keputusannya, mana yang dia prioritaskan dalam hidupnya. Kalau Viktor Frankl bilang it's a matter of choices and values. Choices and values itu dipengaruhi oleh apa? Oleh nilai budaya dan agama tentu dan norma sosial. Tapi budaya itu yang paling sulit untuk berubah karena sudah mendarah daging. Bayangin kita adopt values dari kecil sampai teenagers atau lebih gitu ya. So difficult to be changed. Enggak lah, jangan diharapkan untuk berubah. Ya kan Mbak? Gitu sih.
Oke, terima kasih Stefani. Berarti memang sebenarnya balik lagi ke culture yang membentuk karakter dan sifat-sifat kita sendiri ya. Oke, sekarang ada lagi yang mau bertanya? Tunggu, yang Bu Koni, yang belakang, ya Mbak Harlina silahkan. Terima kasih. Jadi saya punya sepupu, dia punya anak. Anaknya sudah umur 27 tahun, lahir di Amerika Serikat, SD di Amerika Serikat, SMP SMA di sini, kuliah di sana Amerika Serikat. Ya budayanya sudah seperti orang Amerika Serikat. Pacaran dengan orang Indonesia juga. Tapi yang lahir di sini, semua di sinilah. Beda agama. Saya agak bingung karena ya itu si anak sepupu ini, dia kan selalu harus keluar negeri ya untuk memperpanjang visanya. Karena itu 1 kali sebulan nginap di bandara. Tapi nanti kalau dia misalkan menikah dengan si pasangan ini yang beda agama, kan kalau anak sepupu saya kan Islam, yang cowoknya beda agama ya. Jadi bagaimana ya? Bagaimana juga dengan visa? Apa dia bisa ditinggal di sini terus atau harus memang nginap lagi di lapangan terbang ya? Yes, tergantung dia nikah di mana. Ya praktisnya ya, kalau kan sekarang kan setiap bulan kan harus pergi. Tapi kalau dia misalkan menikah dan tinggal di Indonesia, bagaimana? Apa bisa tinggal di Indonesia saja atau bagaimana ya? Saya kurang mengerti ya. Tidak menikah pun bisa. Ada kemungkinan besar dia menikah akan tinggal di sini, ya. Kemudian kalau itu satu, kemudian juga kalau mereka tinggal di luar negeri bersama, bagaimana ya? Karena kan beda ya, beda kewarganegaraan, tuh kan susah kan bahasa Indonesia saya di Indonesia. Kan keduanya orang, jadi saya kan orang Indonesia, saya punya sepupu, tapi si anaknya kan warga negara Amerika Serikat karena lahir di sana kan. Pacarnya orang Indonesia, orang sini. Iya. Iya, yang perempuannya. Kalau si pacarnya yang cowoknya ya sini, orang warga negara Indonesia. Saya juga bingung ya bagaimana. Sepertinya mereka mau serius. Kalau bisa di sini sih nggak termasuk. Ini yang jadi bagaimana menurut Stefani? Saya nggak ngerti masalahnya Ibu concernnya apa ya. Kalau di Indonesia kalau memang menikah kan pasti dapat visa pasangan. Ya. Iya ya kan bisa menjadi sponsor. Kalau di Amerika juga begitu kan. Maksudnya juga akan sulit apalagi dia warga negara Amerika gitu. Iya. Iya. Ada spouse visa. Ya. Kalau di Belanda, di Eropa, kalau di Belanda khususnya meskipun warga negara Belanda, tapi kalau misalnya dia gajinya, salary-nya di bawah yang ditentukan, dia nggak bisa invite future wife-nya, misalnya future wife atau spouse-nya itu nggak bisa. Meskipun warga negara Belanda ada syarat-syarat misalnya salary mesti segini, kerjanya nggak bisa part time, mesti full time gitu apa. Itu ada gitu. Kalau di Amerika saya nggak tahu, tapi kalau misalnya dia punya kerjaan yang bagus, kemudian nggak punya masalah kriminal dan lain sebagainya, I think there is nothing to be worried about or concerned about sih kalau menurut saya. Iya. Sama aja kalau Indonesia kan dia punya, ya kan Bu, sponsor, ada sponsornya kan dia tinggal di sini karena menikah. Jadi Bu, kalau tinggal di negara asing itu cuma 3 reasonnya. Either sekolah, either bekerja, atau menikah. That's all. Gitu. Itu ya, visa itu doang tuh 3 begitu. Dan yang paling mudah dapat memang visa menikah. Makanya visa itu yang paling banyak dimanipulasi ketika orang pingin punya izin tinggal misalnya di Eropa gitu. Ya pura-pura nikah misalnya sama siapa gitu. Dapat tuh izin tinggal. Gampang. Tapi kalau izin kerja susah karena kan mesti dicek pendidikannya sesuai atau enggak. Sekolah juga mesti punya acceptance letters dari university atau apa gitu ya kan. Tapi kalau menikah easy dan pasti dapat.
Iya. Jadi saya Saya rekomendasikan nih, Koni itu paling jago soal visa-visa ya. Koni, Ibu Koni. Kebetulan kalau misalnya di komunitas kita kan jadi admin untuk urusan-urusan seperti ini, tidak menikah pun bisa dapat visa, Pak. Ada visa kunjungan juga. Hanya dengan jadi harus ada yang jadi sponsor itu aja ya. Coba Koni mungkin kalau mau menjawab silakan. Koni, kita ada waktu 15 menit lagi. Silakan Bu Koni. Mbak Dia, makasih. Maaf ya. Seperti yang Ibu Stefani tadi ngomong soal tinggal di luar negeri, oke, itu gampang ya. Tapi untuk Indonesia, saya tadi perhatikan ada satu masalah, beda agama. Itu belum boleh ya Bu ya? Ya, itu masalahnya. Beda agama. Di Indonesia sepanjang pengetahuan saya, kalau beda agama itu belum bisa dibuat legalnya. Seandainya Nikah, ya? itu ya nikah secara legal. Seandainya itu bisa dilegalkan, maka dengan mudah dia akan bisa dapat visa 317, visa keluarga, pasangan seperti yang Ibu tadi ngomong. Itu. Cuman masalahnya adalah dia beda agama, itu bisa atau tidak nikahnya dilegalkan. Kalau yang di komunitas kadang-kadang itu teman-teman sering menyarankan nikah di luar negeri, nanti baru dicatatkan di Indonesia. Itu satu, dicatatkan di Indonesia dan dia akan punya visa bisa dapat visa 317. Maaf, satu lagi, anaknya lahir di luar negeri, dia pernah pegang Indonesia atau tidak? Pernah pegang WNI atau tidak? Enggak pernah. Orang tuanya? Orang tuanya WNI. Orang tuanya WNI, sekarang WNA? No. So, orang tuanya sekarang WNA atau WNI, Ibu? Masih WNI. Berarti bisa. Oke, enggak, saya lagi mikir diaspora, Ibu. Diaspora kan ada satu visa lagi. Betul. Oke, berarti dia WNA murni jatuhnya. Oke, enggak apa-apa. Enggak, karena kalau Indonesia ex WNI ada satu visa lagi, 318. Tapi kayaknya dia enggak ya, dia jatuhnya sudah WNA murni. Oke, meskipun orang tuanya WNI, saya merasa kasihan bahwa anaknya masuk dengan visa itu ya. Ya, sorry. Karena ada satu visa lagi 318, Ibu. Untuk anaknya WNA, ibunya WNI, maka ibunya bisa sponsor anaknya masuk Indonesia. Bukan hanya pasangan WNA yang bisa disponsor. Anaknya WNA pun orang tuanya bisa sponsor. Itu. So, itu satu. Jadi I'm sorry, kalau pokoknya yang satu masalah itu saja. Agama itu dibereskan dulu. Kalau yang penting dilegalkan. Setelah dilegalkan, diakui, dia bisa dapat 317, which is lebih murah dibandingkan yang visa-visa lain yang sekarang ada. Itu. Yes. Saya boleh nanya enggak, Ibu? Satu. Karena tadi dia ngomong soal visa second home yang karena properti. Saya boleh tanya satu, properti untuk WNA di Indonesia boleh atau tidak, Ibu? Boleh punya hak atau tidak? Karena begini, karena tadi Mbak Dia ngomong soal Kapur disarankan untuk pindah ke second home demi properti. Iya benar, Kapur hanya punya izin tinggal, tidak ngurus soal properti. Tapi dari segi visa lebih murah. Iya kan? Jadi saya cuma pengen tahu suami WNA dari Kapur itu boleh punya properti di Indonesia atau tidak, Ibu? Itu aja. Pertanyaan terakhir ya. Ya. Boleh. Ya. Kalau orang asing diperbolehkan memiliki properti di Indonesia, tetapi sesuai aturan hukum hanya hak pakai yang dia miliki ataupun hak guna HGU ya, hak guna usaha. Ya. Itu aja. Untuk ada juga peraturan dari Menteri BPN ya kalau nggak salah bahwa boleh juga dia memiliki apartemen
nilai di atas 5 miliar. Itu ada beberapa aturan, tapi tidak bisa memiliki hak milik ataupun HGB, itu nggak bisa. Itu sih. Nggak tahu kalau ada yang peraturan baru yang tadi Bu Diah bilang, mungkin nanti dicek lagi dan bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, jadi kita sudah di penghujung acara. Jadi sebelum menutup acara ini, saya ingin para narasumber memberikan statement terakhir tentang perkawinan campur ini. Nanti Mbak Esta juga ya sebagai ahli interracial communication. Ya, singkat aja Mbak. Apa ya, aku cuma bilang ya jangan terbuai dengan, karena kan kita banyak yang terbentuk persepsinya tentang kebahagiaan kawin campur itu dari media sosial ya kan, media sosial, film dan lain sebagainya. It's not as beautiful as it is, banyak challenge-nya, meskipun ada challenge-challenge yang bisa diatasi, ada challenge-challenge yang tidak bisa. Jadi ibaratnya selamilah semua potensi masalah yang akan terjadi kalau memang memilih untuk punya pasangan. Dan tadi seperti saya bilang, tanya pada diri sendiri, can I live with it or not, kalau tidak bisa diubah. Kemudian yang kedua ya, karena gini, ada beberapa teman-teman yang merasa, oh aku tuh bisanya cuma menikah sama orang asing. Kadang-kadang gue juga bingung, gue bahagia sama menikah sama orang Indonesia enggak? I'm sorry to say, happiness is everywhere. It doesn't matter the race, the religion, everywhere. So jangan patokan kalau sama orang Indonesia, orang asing pasti bahagia, enggak juga. Ya, so sama orang Indonesia juga bisa bahagia, sama orang asing juga bisa bahagia, bisa juga nggak bahagia, sama orang Indonesia juga bisa nggak bahagia. So everywhere, so find your happiness. Ya, jadi sangat tergantung pada mesti sama orang asing. Kalau sama orang asing gue nggak bahagia, enggak lah, enggak juga. Terima kasih. Untuk Bu Diah, statementnya singkat aja Ibu. Iya, saya singkatnya seperti itu juga. Jadi dalam artian panjang pendek, panjangnya sebuah pernikahan itu bukan sebuah prestasi. Kadang-kadang bilang, wow, sebenarnya bukan prestasi itu, tapi hanya satu komitmen kedua orang yang bisa saling cocok gitu. Jadi bukan sebuah prestasi yang perlu bagaimana ya dibanggakan seperti mendapat ijazah S3 ya, seperti itu. Yang seperti tadi saya bilang, jangan buta hukum, jangan buta finansial, jangan buta solidaritas, dan jangan buta budaya dan lain-lain. Semua harus semuanya secara jelas yang bisa membuat kita mandiri jika terjadi perceraian, jika terjadi bencana, jika terjadi yang lainnya. Jadi sudah siap, di sanalah kesiapan kita dengan kita membuka mata kita, hati kita, kepala kita, gitu. Terima kasih Bu Diah. Dan ini Mbak Rita, apa nih? Penutup terakhir ya, untuk sebenarnya ini enggak hanya untuk kawin campur. Pada intinya seperti yang tadi Mbak Stefani bilang, komunikasi. Yang pasti kita memang harus komunikasi, kan hal-hal yang akan kita harapkan di perkawinan. Salah satunya juga mengantisipasi dari sisi hukum ya, membuat perjanjian kawin. Kalau ya, terima kasih. Ya, jadinya sebaiknya saran saya memang harus dipertimbangkan baik-baik, potensi-potensi diantisipasi baik dari sisi hukumnya, kita harus melindungi juga hak-haknya kita, apa yang harus kita lindungi juga ini ya Mbak ya, komunikasi intinya ya, begitu sih. Mbak Esta, ada yang disampaikan? Singkat Mbak. Oke, dari saya singkat aja. Cross cultural marriage is not for everyone. Karena, ya, it's true. Karena memang seringkali yang dilihatnya euforianya, but once you really want to deal and decide to get married cross culturally, really prepare it consciously dalam segi fisiologis, psikologis,
sosial dan finansial, termasuk dengan hukum juga. Terima kasih. Jadi demikianlah acara kita hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan untuk mereka-mereka yang berniat untuk melakukan kawin campur. Dan perlu diingat bahwa itu perkawinan campur itu tidak seindah apa yang digambarkan di film-film atau di novel-novel ya. Dan kita perlu tahu, perlu sadar melakukan komunikasi yang baik, dan juga seperti Bu Diah bilang, jangan buta hukum, buta finansial, dan buta-buta yang lain ya. Demikian, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat sore semuanya. Selamat sore.